Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabar kalian semua di rumah? Mudah-mudahan kabar kita semua dalam sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah materi matematika pada kelas 8, yaitu masih pada bab 3 pada subbab pokok, fungsi atau pemetaan. Tapi sebelum kita masuk pada konten kita hari ini, bagi teman-teman yang baru bergabung pada channel ini, silakan klik tombol subscribe pada tombol di bawah ini agar channel ini dapat lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya sangat ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membantu, mensupport untuk mensubscribe dan menge-share video matematika ini. Oke, kita langsung saja masuk pada materi bab 3 kelas 8, yaitu fungsi atau pemetaan. Tujuan pembelajaran pada kali ini, yang pertama, kita dapat mendeskripsikan dan menyatakan fungsi dengan menggunakan berbagai representatif. Yang kedua, setelah kita mempelajari materi fungsi atau pemetaan ini, kita dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi dan menggunakan berbagai representatif. Selanjutnya, kita masuk kepada materi fungsi. Apa itu definisi dan ciri-ciri fungsi pada pemetaan kelas 8? Fungsi adalah hubungan khusus yang memasangkan setiap anggota suatu himpunan dengan tepat satu dengan anggota himpunan yang lainnya. Sedangkan ciri-ciri fungsi yang pertama, kedua himpunan baik himpunan A ataupun himpunan B bukan himpunan kosong. Artinya, ketika nanti dalam sebuah soal kita menemukan sebuah fungsi, itu syarat yang pertama, kedua himpunannya bukan himpunan kosong. Artinya, himpunannya memiliki anggota. Bukan himpunan yang kosong, tidak memiliki anggota. Jadi wajib mempunyai anggota. Yang kedua, ciri-ciri fungsi yang kedua yaitu setiap anggota himpunan A harus berpasangan tepat satu dengan anggota himpunan B. Dan yang ketiga yaitu setiap anggota himpunan A harus memiliki pasangan di himpunan B. Nah, ini syarat yang ketiga harus kita perhatikan bahwa himpunan A-nya itu harus memiliki pasangan di himpunan B. Jadi wajib punya pasangan ya untuk himpunan A-nya. Next, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu bagaimana cara membedakan mana yang dimaksud dengan fungsi dan mana yang bukan merupakan fungsi. Kita perhatikan gambar diagram panah berikut. Yang pertama, ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, dan 3, dan anggota himpunan B yang anggotanya 3, 4, dan 5. Nah, di situ sudah dipasangkan ya himpunan A, anggota 1 dipasangkan dengan 3, 2, dan 4, 3, dan 5. Kalau kita perhatikan di sini dengan sesuai syarat yang tadi pertama saya sampaikan mengenai ciri-ciri dari fungsi, bahwa setiap anggota A memiliki pasangan di B. Nyatanya untuk gambar yang pertama ini dia memenuhi syarat bahwa dia disebut merupakan fungsi atau pemetaan karena setiap anggota himpunan A memiliki pasangan di B. Nah, jika terdapat sebuah fungsi yang seperti ini disebut korespondensi satu-satu. Artinya korespondensi satu-satu itu adalah setiap anggota di A memiliki anggota di B pasangannya satu-satu. Jadi hanya satu-satu, A dipasangkan ke B satu. Selanjutnya kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini terdapat himpunan A yang sama dan B juga sama anggotanya. Tetapi kita lihat di A ini anggota angka 1, anggota 1 ini dia memiliki pasangannya 2 di himpunan B-nya yaitu 3 dan 4. Kemudian anggota 2 ini tidak memiliki pasangan, sedangkan 3 memiliki pasangan 5. Nah, dalam sesuai dengan syarat atau ciri-ciri fungsi, artinya gambar yang kedua ini adalah bukan fungsi atau bukan pemetaan. Kenapa disebut bukan fungsi? Karena ada anggota A tidak memiliki pasangan. Nah, anggota A yang tidak memiliki pasangan ini yaitu angka 2. Berarti
himpunan ini bukan fungsi karena ada anggota yang tidak memiliki pasangan, yaitu 2. Selanjutnya gambar yang ketiga kita perhatikan. Masih sama, himpunan A dan himpunan B-nya anggotanya pun sama. Kita lihat anggota A-nya yaitu 1, 2, dan 3, dia memiliki semua anggotanya punya pasangan di B. 1 dengan 3, 2 dengan 5, 3 dan dengan 5. Nah, ini walaupun anggota 2 dan 3 ini pasangannya sama di B yaitu 5, tapi syaratnya memenuhi bahwa himpunan A memiliki pasangan di B, berarti ini disebut fungsi. Yang penting untuk fungsi ini, semua anggota A ini punya pasangan di B. Tidak boleh tidak memiliki pasangan dan tidak boleh punya 2 pasangan. Yang penting himpunan A ini punya pasangan semua di B. Ya, itu ciri-ciri dari fungsi. Selanjutnya gambar yang keempat biar kita semua lebih jelas. Di sini ada himpunan P dan himpunan Q, 2, 4, 6, Q-nya 1, 3, dan 5 anggotanya. Kita lihat apakah ini disebut fungsi atau bukan fungsi. Nah, ternyata ini bukan fungsi. Kenapa bukan fungsi? Kita lihat anggota di P. P ini ada anggotanya 6. Nah, 6 ini punya 2 pasangan ya. Dia punya 2 pasangan di Q, yaitu 3 dan 5. Nah, berarti ini bukan fungsi karena ada anggota P yaitu memiliki 2 pasangan. Selanjutnya kita perhatikan gambar selanjutnya. Nah, ada himpunan P dan himpunan Q yaitu 2, 4, 6, Q-nya 1, 3, 5, masih sama seperti contoh yang tadi. Kita lihat apakah ini disebut fungsi atau bukan fungsi. Ternyata ini disebut fungsi. Kenapa disebut fungsi? Karena semua himpunan P, anggota himpunan P memiliki 1 pasangan. Walaupun pasangannya sama di Q-nya, yang penting dia punya pasangan. Nggak boleh 2 atau nggak boleh tidak punya pasangan. Wajib punya 1 pasangan, itu disebut fungsi. Dan yang terakhir, nah ini apakah disebut fungsi? Jelas, yang terakhir ini bukan merupakan sebuah fungsi karena anggota P 4 dan 6 dia tidak memiliki pasangan. Jadi bukan fungsi. Itulah perbedaan untuk fungsi dan bukan fungsi. Kita lanjut pada materi selanjutnya. Dalam pemetaan atau fungsi dikenal ada 3 istilah. Yang pertama domain, yaitu domain itu adalah himpunan daerah asal. Yang kedua ada kodomain. Kodomain itu disebut himpunan daerah kawan. Dan yang ketiga ada rank atau hasil. Rank atau hasil itu yaitu anggota daerah kawan yang merupakan hasil dari pemetaan. Kita perhatikan gambar diagram berikut. Ada himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Dan anggota B, ada himpunan B anggotanya 3, 4, 5, dan 6. Kita perhatikan 1 dipasangkan dengan 3, 2 dipasangkan dengan 5, 3 dipasangkan dengan 5, dan 4 dipasangkan dengan 6. Nah, maka dari diagram panah di samping kita dapatkan mana sih yang disebut domain. Ternyata yang disebut domain itu yaitu anggota himpunan A atau disebutnya himpunan daerah asal. Jadi domain itu daerah asal, yaitu anggota himpunan A. Dalam hal ini yaitu anggota daerah asalnya yaitu 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan kodomain yang mana nih? Kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, ternyata kodomain ini adalah himpunan daerah kawan. Berarti daerah kawannya yaitu dalam hal ini pada gambar itu daerah kawannya yaitu anggota himpunan B. Kita lihat bahwa kodomainnya yaitu 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan rank, mana nih yang kita sebut rank atau hasil dari sebuah pemetaan ini? Kita perhatikan bahwa rank ini ternyata adalah adanya di anggota B yang merupakan sebuah hasil pemetaan, pasangan yang memiliki pasangan, hasil pemetaannya. Dalam hal ini ranknya adalah 3, 5, dan 6. Mengapa 4 ini tidak termasuk rank atau hasil? Jawabannya adalah karena angka 4
pada himpunan B ini dia tidak mempunyai pasangan. Oleh karena itu 4 ini bukan termasuk rank. Itulah perbedaan antara domain, kodomain, dan rank. Next, kita lanjut pada bentuk penyajian fungsi. Untuk menyajikan sebuah fungsi, ini terdapat beberapa ragam atau beberapa cara. Yang pertama menggunakan dengan diagram panah, yang kedua dengan himpunan pasangan berurutan, yang ketiga dengan tabel, yang keempat dengan persamaan fungsi, dan yang kelima dengan membuat grafik fungsi tersebut. Nah, bagaimana cara kita menyajikan sebuah fungsi? Kita perhatikan contoh berikut ini. F adalah fungsi dari himpunan A 2, 3, dan 4 ke himpunan B 4, 5, dan 6. Fungsi didefinisikan sebagai 2 kurangnya dari. Nyatakan fungsi tersebut pada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, tabel, persamaan fungsi, dan grafik fungsi. Oke, next kita langsung saja menjawab contoh soal yang tadi. Nah, diketahui tadi dalam soal itu diketahui himpunan A yang memiliki anggotanya 2, 3, dan 4, B-nya anggotanya 4, 5, dan 6. Kemudian fungsi itu didefinisikan sebagai syaratnya 2 kurangnya dari. Nah, kita jawab yang pertama dengan cara membuat diagram panah. Yang pertama, langkah pertama kita membuat sebuah lingkaran elips yang memanjang itu untuk anggota himpunan A dan anggota himpunan B. Jadi kita buat 2 diagram. Anggota A 2, 3, 4, B 4, 5, 6. Selanjutnya kita memasangkan dengan syarat 2 kurangnya dari. Nah, kita lihat angka 2 pada himpunan A, kita pasangkan ke B. Kira-kira 2 itu kurang dari berapa? Yaitu 4. Karena selisihnya itu 2. Antara 2 sampai ke 4 itu selisihnya 2 ya. Jadi 2 itu kurangnya dari 4. Untuk anggota 3 bagaimana? Anggota 3 kita pasangkan dengan 5. Karena 3 itu 2 kurangnya dari 5. Dan anggota 4 kita pasangkan dengan 6. Karena 4 itu kurang 2 kurangnya dari 6. Inilah penyajian dalam bentuk diagram panah. Selanjutnya kita penyajian dengan himpunan pasangan berurutan. Perhatikan, untuk pasangan himpunan berurutan yang harus kita perhatikan yaitu tanda sama dengan, lalu kurung kurawal. Setelah kurung kurawal, setiap pasangan kita batasi dengan tanda koma dan dibuka oleh tanda kurung dan ditutup oleh tutup kurung. Nah, kita hasil dari himpunan pasangan berurutan dari soal tersebut, 2 dengan 4, 3 dengan 5, 4 dengan 6. Itulah cara penulisan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya, kita dalam bentuk tabel. Dengan mudah kita membuat sebuah tabel, kita membuat himpunan A dengan membuat himpunan B. Tabelnya seperti apa? Nah, seperti ini. Untuk tabel yang kolom paling atas, yang berwarna ungu itu untuk anggota himpunan A, yaitu 2, 3, dan 4. Sedangkan yang di bawahnya itu untuk anggota himpunan B, 4, 5, dan 6. Itu penyajian dalam bentuk tabel, sangatlah mudah. Next, kita lanjut dengan penyajian persamaan fungsi. Nah, untuk membuat sebuah persamaan pada fungsi tersebut, kita sajikan sebuah tabel ya. Tabel yang tadi kita buat, kita bisa mendeskripsikan untuk membuat sebuah persamaan fungsi. Kita perhatikan bahwa fungsi didefinisikan sebagai 2 kurangnya dari. Dari tabel di samping ini kita dapat disimpulkan bahwa untuk anggota A dan untuk anggota B. Kemudian ketika anggota A kita masukkan nilainya 2, ternyata anggota B hasilnya 4. Kalau kita uraikan berarti 2 ditambah 2 ya. 2 ditambah 2 itu adalah 4. Lanjut, ketika kita memasukkan angka 3 pada himpunan A, berarti hasilnya 5. Artinya 5 itu bisa didapatkan dari 3 ditambah 2. Kenapa kita ngambil angka 3? Karena angka 3 itu di himpunan A-nya ada. Jadi kita penjumlahan antara 3 ditambah 2 hasilnya 5. Ternyata di anggota himpunan B betul, yaitu dipasangkan dengan 5.
Nah, sekarang 4. Gimana dengan 4 nih? Berarti 4 ditambah 2, hasilnya 6. Nah, inilah kita dapat mendefinisikan untuk persamaan fungsi pada soal ini. Nah, ambil contoh ketika kita ngambil sebuah nilai A-nya itu, anggota himpunan A-nya itu dengan huruf X, maka kira-kira bagaimana persamaan untuk di B-nya? Karena kita perhatikan, di setiap anggota A, ketika kita mau membuat sebuah persamaan di B, itu ditambah 2 semua kan? Nah, 2 ditambah 2, 3 ditambah 2, 4 ditambah 2. Nah, kalau kita ambil himpunan A-nya adalah X, maka di B-nya X ditambah 2. Nah, inilah yang disebut fungsi persamaan untuk soal ini. Jadi, fx-nya sama dengan X plus 2. Selanjutnya kita masuk ke grafik fungsi. Nah, untuk membuat grafik fungsi seperti biasa, kita membuat garis yang mendatar dan garis yang tegak lurus ke atas. Untuk yang mendatar itu untuk himpunan A, dan yang tegak lurus ini untuk himpunan B. Kita langsung saja membuat sebuah grafik fungsi. Ternyata himpunan A itu 2, kita buat sebuah garis 2, dan B-nya 4. Nah, di sini ada titik potong. Titik potong ini kita tandai dengan tanda titik untuk ciri-ciri pada soal ini. Selanjutnya 3 dengan 5. Kita buat garis 3, sambungkan dengan 5, bertemu titik potong, kita tandai titik. Dan yang terakhir 4 dengan 6. 4, 6. Dan 4 dan 6 ini kita juga diberi titik potong. Nah, dari titik-titik ini kita gabungkan menjadi sebuah garis lurus hitam. Nah, inilah yang disebut grafik fungsi untuk persamaan soal ini. Itulah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di rumah bisa memahami dengan jelas materi ini. Jika ada pertanyaan, silakan isi pada komentar di bawah ini. Terima kasih untuk teman-teman yang selalu stay tune pada channel ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.